Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, para romo, suster, rekan-rekan frater, saudara-saudara semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Julio Kevin Saputra, biasa dipanggil Frater Kevin. Saya sekarang ini tingkat 5, bersama dengan kedua teman saya, yaitu Frater Robert dan Frater Andi yang sudah mendahului saya kemarin memberikan renungan. Jadi ini kloter terakhir, Bapak, penutup. Saya sangat bersyukur atas kesempatan hari ini boleh berbagi bahan permenungan bersama. Terima kasih banyak Romo Aji dan Romo Roni. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya merenungkan bacaan-bacaan Ekaristi pada pagi hari ini, saya menemukan 2 poin yang baik kita renungkan bersama, yang ingin saya bagikan tentang perjumpaan dan pertobatan. Perjumpaan dan pertobatan. Saya yakin semua setuju bahwa momen perjumpaan itu adalah momen yang berharga. Sebagai contoh, seorang bapak yang pulang bekerja tidak sabar ingin berjumpa dengan istrinya dan anaknya. Istri juga ingin berjumpa dengan suaminya. Begitupun juga seorang anak yang menantikan momen berjumpa dengan mama papanya. Momen yang berharga dari perjumpaan. Jika kita sadari bersama, momen perjumpaan juga memberikan kesan dan juga perubahan dalam diri seseorang. Perjumpaan seorang anak muda dengan seorang imam yang baik, seorang pastor yang baik, sehingga perjumpaan itu menggerakkan anak itu untuk, wah, aku pengen jadi imam seperti Romo Aji yang bermisi. Seperti itu misalnya, ya. Membuahkan kesan yang baik untuk orang muda tersebut, membentuk motivasi dirinya untuk menjadi seorang imam. Suatu kali, ini ada sebuah pengalaman saya tentang perjumpaan, ya. Suatu kali di suatu malam ada seorang seminaris mengetuk kamar saya. Nah, seorang seminaris itu bawa teman juga sih, jadi beberapa seminaris mengetuk kamar saya. Waktu itu saya masih sebagai frater pendamping di Seminari Wacana Bakti. Awalnya kami ngobrol asik aja, ngobrol santai, tapi di akhir pembicaraan kami mulai deep talk, ya, kalau bahasa sekarang, ngobrol agak lebih mendalam. Ngobrolin tentang sekolah offline, lalu berjumpa dengan teman-teman angkatannya di Gonzaga yang setelah sekian lama
tidak berjumpa karena pandemi. Kata teman saya yang seminaris ini, Frat, gue lagi suka nih sama cewek seangkatan sama gue gitu. Lalu saya menimbali, buset, bisa tiba-tiba gitu ya, karena baru ketemu udah tiba-tiba suka aja. Lalu seminaris ini jawab lagi, ya Frat, namanya juga dari mata turun ke hati. Ya, gaya banget. Sebenarnya obrolan kami cukup panjang ya. Sambil bergurau kami juga berefleksi bersama. Saya bertanya kembali, terus gimana bro, kalau jatuh cinta itu rasanya gimana? Jawab seminaris ini, rasanya pengen ketemu terus Frat, pengen deket terus ya. Terus gimana, obrolannya udah nyambung belum? Saya tanya lagi gitu. Udah asik belum? Jawab seminaris itu, udah Frat, nggak kehabisan bahan tema obrolan ya. Saya tanya lagi, udah ngasih hadiah apa ke doi ya. Udah ngasih hadiah apa, udah ngasih gift apa ya kan. Si seminaris ini malah ketawa, terus jawab, si frater tahu aja ya kan. Kemarin gue ngasih gelang rosario Frat. Rohani sekali ya kalau seminaris yang ngasih ya. Ya. Ibu bapak, saudara-saudari, perbincangan kami tutup dengan refleksi bersama. Saya bertanya demikian, sekarang bagaimana relasimu dengan Tuhan? Apakah rasanya sama ketika berjumpa dengan cewek itu? Apakah kamu nyaman ketika dekat dengan Tuhan? Apakah rasanya pengen dekat terus dengan Tuhan? Apakah rasanya ya nggak pengen jauh-jauh, dan tema obrolan tuh nggak akan habis ketika aku ngobrol dan berdoa dengan Tuhan? Pengalaman jatuh cinta kamu saat ini adalah pengalaman yang berharga yang membantu kita bersama dengan konkret mengalami pengalaman jatuh cinta dengan Tuhan. Ceritanya sampai di situ. Saudara-saudari, saya merasa bahwa apa yang dialami oleh Zakeus itu adalah momen perjumpaan yang berharga. Zakeus punya pengalaman iman yang berangkat dari keterpesonaan dengan Yesus. Kita anggaplah sebagai pengalaman jatuh cinta dengan Tuhan. Zakeus memang belum pernah berjumpa dengan Yesus, tapi dia pernah mendengar tentang Yesus. Siapa itu Yesus? Dia mau berusaha untuk melihat dan berjumpa dengan Yesus. Ketika Yesus menyapa Zakeus, "Aku ingin menetap di rumahmu." Zakeus berubah. Ketika Yesus menyapa Zakeus, "Aku ingin menetap di rumahmu." Zakeus ada perubahan di dalam dirinya. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus telah menggerakkan batinnya untuk berbagi kepada sesama. Sekarang pertanyaan refleksinya untuk kita renungkan. Ketika Yesus menyapa kita di dalam doa atau dalam kehidupan kita sehari-hari, Kevin, aku ingin menetap di hatimu. Mario, aku ingin menetap di hatimu. Satu lagi, Ludo, aku ingin menetap di hatimu. Apakah ada gerakan di dalam batin kita untuk berubah menjadi pribadi yang baru dan berbagi kepada sesama? Perjumpaan adalah momen yang spesial, yang jika kita maknai dengan baik dapat membawa kita pada perubahan diri menuju yang lebih baik. Itu tadi poin yang pertama, perjumpaan. Poin yang kedua, tentang pertobatan. Saya tersentuh dengan satu ayat dalam bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan. Tadi yang telah dibacakan oleh Frater Mario. Ayatnya berbunyi demikian. Tetapi justru karena engkau berkuasa akan segala sesuatu, maka semua orang kau kasihani, dan dosa manusia tidak kau perhatikan, supaya mereka bertobat. Justru karena engkau berkuasa segala sesuatu, maka semua orang kau kasihani. Terkadang dalam usaha pertobatan yang kita lakukan, kita sibuk dengan rasa sesal, sibuk dengan sedih,
sesal, terpuruk. Sejauh permenungan saya, pengalaman Zakheus perlu menjadi salah satu model pencerminan cara kita bertobat. Pengalaman Zakheus perlu menjadi salah satu model pencerminan akan sikap tobat kita. Tidak terpaku pada rasa sesal saja, tetapi juga bukan sibuk dengan bungkus. Masuk pada isi, yaitu aku bertobat, aku masuk pada kegembiraan yang baru. Aku melakukan sesuatu supaya kegembiraanku pun juga terbagi kepada orang-orang di sekitar. Saya mengajak saudara-saudari untuk kita memejamkan mata sejenak. Jangan lama-lama, nanti takutnya kebablasan ya. Kita memejamkan mata sejenak. Kita resapkan di dalam hati supaya kita gembira dalam bertobat. Kita perlu masuk pada kesadaran bahwa pengalaman akan dosa dan rasa sesal adalah bagian dari dinamika iman kita yang dapat membantu kita merasakan dekapan Allah dan kerahimannya. Pengalaman akan dosa dan rasa sesal adalah bagian dari dinamika iman kita yang dapat membantu kita merasakan dekapan Allah dan kerahimannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, segala abad. Amin.